Mbak Nisa nih kalau boleh tahu katanya di organisasi di kampus nih ada yang diikuti apa nih organisasi di kampus? Organisasi yang saya ikuti itu Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Boleh tahu sebagai apa Mbak Nisa di? Sebagai ketua KPUM-nya. KPUM Muhammadiyah ya, KPUM iya, Muhammadiyah. Jadi alumni sekolah paket juga bisa berorganisasi di kampus dengan teman-temannya yang latar belakangnya lulusan SMA atau setaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, sesuai banyaknya yang meminta bagaimana tentang pendidikan kesetaraan, terutama program sekolah paket ABC. Nah, banyak yang menanyakan setiap orang yang masuk di program pendidikan kesetaraan itu ada yang menanyakan apakah setiap dia mendaftar langsung masuk atau langsung ujian. Nah, sebenarnya tidak akan. Jadi sebenarnya pendidikan kesetaraan itu ada alur prosesnya. Jadi memang program pendidikan kesetaraan itu di bawah pendidikan non formal, namun prosesnya hampir mirip dengan pendidikan formal. Nah, di samping saya kebetulan saya ditemani Nur Rahman, kemudian ada Hairunisa. Mereka ini adalah salah satu alumni pendidikan kesetaraan yang sekarang Rahman ini bekerja sebagai karyawan swasta di mana sebuah perusahaan yang cukup track recordnya cukup bagus lah ya di Indonesia ini. Dan kemudian tersebar di Indonesia. Iya, dan tersebar di Indonesia. Kemudian Hairunisa juga sekarang sebagai mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dan juga ditemani oleh Kepala PKBM Lutfilah. Yaitu PKBM ini apa nanti dijelaskan oleh beliau. Nah, jadi Ibu Ulfah, kebanyakan nih orang menanya tentang sekolah paket ini. Orang kan biasanya di masyarakat banyak kenal sekolah paket. Jadi banyak nanya ini daftar paket nih, daftar ujian. Sebenarnya tidak kan. Nah, sebenarnya bagaimana sih alur sekolah paket ini? Sebenarnya sih kita kembali ke Undang-Undang Dasar ke Undang-Undang Pendidikan bahwa PKBM adalah salah satu jenis lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan non formal. Fungsinya adalah pengganti, kemudian penambah, dan sekarang juga telah berkembang menjadi pilihan bagi masyarakat yang tidak bisa terlayani di formal tapi bisa dilayani di non formal. Nah, fungsi pendidikan itu sebagai pengganti atau penambah ataupun sebagai alternatif, dengan demikian tidak berbeda dengan pendidikan formal. Artinya ada syarat yang harus diikuti ketika mereka baru lulus di SMP atau SD, mereka mendaftar, ya otomatis mereka sejak 3 tahun itu proses belajarnya 3 tahun baru bisa mengikuti ujian. Artinya di sini titik beratnya adalah PKBM itu bukan tempat hanya ujian saja, tetapi PKBM itu memfasilitasi orang yang tidak terlayani di formal atau memilih untuk di non formal. Sama halnya belajarnya juga proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan jarak 3 tahun. Tapi bukan berarti lulus tahun 2010 misalnya mendaftar di 2013 langsung di kelas 3, tidak. Tetapi tetap pada prosesnya ketika peserta didik itu tidak pernah lanjut, putus sekolahnya di kelas 1, ya otomatis masuknya di kelas 1 seperti itu. Artinya 3 tahun itu memang jarak yang dalam belajarnya. Tetapi kalau misalnya dia putus sekolah di kelas 2, kemudian di semester 2 dia sudah mengikuti, artinya memang dia di kelas 3 diterima, dan itu kita bisa akui di kelas 3 dia diterima. Nah, sebelumnya nih Bu, orang banyak nggak kenal, orang taunya kan banyak sekolah paket gitu, ijazah paket. Nah, Ibu tadi banyak mengarahkan menyinggung tentang PKBM. Nah, kalau boleh tahu teman-teman ini PKBM itu apa sih? Nah, PKBM itu salah satu lembaga pendidikan sama halnya dengan SD, SMP, SMA, tetapi
Kalau SD SMA itu formal, tapi PKBM adalah non formal. Di PKBM itu sendiri sebenarnya tidak hanya membelajarkan paket, tapi juga tentang PAUD, kemudian pendidikan keterampilan dan juga pendidikan pemberdayaan dan sebagainya. Tetapi memang secara tren sekarang adalah pendidikan paket. Yang disebut paket itu ya kesetaraan ABC itu ya diselenggarakan oleh PKBM itu sendiri. Jadi PKBM itu wadah belajar yang diinisiasi oleh masyarakat untuk memberikan fasilitas belajar bagi masyarakat agar bisa tuntas. Kalau di kesetaraan agar bisa tuntas wajib belajar 12 tahun. Oh, jadi PKBM ini teman-teman sekolahnya non formal lah Bu ya. Sekolahnya pendidikan non formal. Jadi dia proses belajarnya non formal, bisa malam, bisa sore, bisa siang. Cuman alurnya tetap seperti formal Bu ya, begitu ya. Nah, ke Mas Rohman nih. Kalau boleh tahu Mas Rohman kegiatannya sekarang ini ngapain aja kesehariannya Mas Rohman? Ya, kalau sekarang saya kegiatannya setiap hari kerja di salah satu perusahaan swasta, sama kuliah juga. Nah, Nur Rahman ini kalau boleh tahu dulunya masuk di paket ini dari paket apa, kemudian sampai ke paket apa, terus mungkin sekarang dengar-dengar sekarang kuliah ya, terus dari tahun berapa. Jadi ada yang menanyakan tuh, boleh nggak dalam satu kali masuk satu tahun itu dapat 3 ijazah? Sebenarnya tidak bisa kan. Jadi misalkan di tahun 2021 langsung ujian paket A, paket B, paket C, jadi tidak ada itu. Jadi tidak mustahil ya dalam satu tahun dapat 3 ijazah gitu. Nah, boleh diceritakan nggak Mas Rohman, jadi awalnya masuk paket itu seperti apa sampai lulus di paket C, dan mungkin boleh diceritakan juga sedikit sekarang ini kuliah di mana gitu. Oh, yes. Jadi saya pertama kali masuk tuh tahun 2009. Terus setelah lulus SD ya. Jadi paket B itu Iya, jatuhnya kelas 1, paket B kelas 1. Lulus paket B itu tahun 2012, seperti yang disampaikan di Bulfa tadi. Di kesetaraan juga sama kayak di formal, proses belajarnya juga 3 tahun, jadi saya lulus tahun 2012. Terus paket C-nya saya lulus tahun 2015. Paket C 2015. Setelah itu saya kuliah di Universitas Terbuka. Oh, jadi sambil bekerja sambil kuliah nih. Iya, betul. Nah, kita boleh tanya-tanya juga nih ke Mbak Nisa. Kalau Mbak Nisa boleh tahu nggak kesehariannya ngapain aja, terus ya kesehariannya dulu Mbak Nisa. Keseharian saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, sambil bekerja juga di outletnya PKBM Lutfilah. Oh, jadi sambil membantu di outlet. Kalau di outlet PKBM Lutfilah biasanya ngapain aja sih Mbak Nisa? Dulu itu di outlet itu diajarin keterampilan. Nah, jadi di PKBM itu dia diajakin juga kayak keterampilan menjahit, keterampilan sulam pita, terus keterampilan dari kain flanel, seperti itu, Pak. Jadi setahu saya Mbak Nisa ini juga di PKBM Lutfilah diperbantukan membantu administrasi ya Mbak Nisa ya juga. Iya. Terus ada juga mungkin membantu wali kelas sekarang. Oh, jadi wali kelas sekarang. Wali kelas. Jadi Mbak Nisa ini boleh diceritakan lagi dari paket A tahun berapa Mbak Nisa? Jadi ijazahnya lengkap teman-teman, dari paket A, paket B, paket C. Cuman satu tahun tidak langsung dapat 3 ijazah. Nah, jadi gimana ceritanya? Jadi seperti ini Pak. Waktu itu saya berhenti di kelas 5 SD. Di 2010 itu saya masuk paket. Itu paket A. Di 2011 itu kelas 5 kan ya. 2011 saya ujian paket A 1 tahun. Setelah paket A saya lanjut lagi ke paket B. Jadi paket A kira-kira berapa tahun kalau di paket A? Ini masuknya di 2010 di kelas 5 semester 2. Di 2011 kan kenaikan kelas. Jadi kalau di paket A sendiri kelas berapa tahun di hitungannya 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun, Nah, tapi 2 kan tahun karena paket dia, aja 2 tahun. berhenti di semester 2. Iya. Jadinya setengah tahun aja menjalani yang di kelas 5-nya.
di Jadi 2010. lanjut lagi ke paket B berapa tahun lagi tuh Mbak Nisa? Di paket B itu 3 tahun Pak, sama seperti sekolah formal. Bedanya itu kalau di formal kan belajarnya pagi, kalau di non formal itu belajarnya malam. Jadi dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, jadi PKBM ini ada yang menyelenggarakan, teman-teman menyelenggarakan pembelajaran itu ada yang siang, ada yang malam, ada yang pagi, tergantung peserta didiknya bisanya jam berapa. Nah, teman-teman kalau memilih sekolah paket itu yang perlu diperhatikan adalah sistem pembelajaran seperti apa, legalitasnya seperti apa, kemudian akreditasinya juga seperti apa, dan mungkin teman-teman juga bisa mencek di websitenya Kemdikbud tentang nomor pokok sekolah nasional NPSN. Nah, jadi biar tidak ragu teman-teman bisa mencek nomor pokok sekolah nasional. Misalnya nih PKBM A, nah teman-teman cek ada nggak terdaftar di Kemdikbud. Jika dia terdaftar, berarti teman-teman itu sekolahnya atau satuan pendidikannya itu terdaftar di Kemdikbud gitu ya. Nah, Mbak Nisa nih, kira-kira hal yang paling bermakna nih atau yang paling berkesan lah didapat, entah itu keterampilan kah, teman-teman kah, kira-kira apa yang didapat selama sekolah paket ini? Yang saya dapat selama sekolah paket itu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, tidak hanya di kegiatan keterampilan. Di sana juga saya bersekolah paket itu beda yang didapat dari sekolah formal. Jadi saya bersekolah formal belum tentu saya dapat. Saya bersekolah di non formal nih, banyak pengalaman yang saya dapat, belum tentu saya dapat di sekolah formal. Seperti itu Pak. Jadi, nah, contohnya kira-kira apa nih yang didapat nih? Entah apalah kira-kira pertemanan kah? Kan kalau setahu saya di sekolah, ya keterampilan setahu saya di sekolah paket juga beragam ya usianya. Ada yang muda, ada yang mungkin ibu-ibu sudah, ada yang sambil kerja. Nah, kalau Mbak Nisa nih, kalau misalkan di PKBM ini, di sekolah paket ini, Mbak Nisa pernah nggak ikut seperti lomba-lomba yang seperti di pendidikan formal lainnya, misalkan O2SN kah atau Gebiar apa kah? Pernah nggak Mbak Nisa seperti itu? Pernah Pak, dulu saya ikut di lomba cerdas cermat ya Bu ya. Cerdas cermat. Itu juga kita diundang menari di gedung Kemendikbud. Selain menari apa lagi kegiatan? Ada lagi nggak? Pameran. Iya, karena kan juga di PKBM kan itu diajarin keterampilan. Nah, jadi produk yang keterampilan itu produknya dijual, dipamerkan. Dipamerkan terus, iya dipamerkan dijual ya. Iya, dijual. Setahu saya juga ada ya teman-teman cerdas cermat. Jadi cermat. Seperti O2SN-nya formal lah. Kalau Mas Rohman nih di pengalaman aku nggak tahu. Nah, kalau Mas Rohman nih pengalaman yang menarik ketika sekolah di PKBM Lutfilah ini, sekolah paket ini apa nih kira-kira? Ya karena di PKBM Lutfilah ini sekolahnya malam kan ya. Jadi kita siang tuh masih bisa ada kegiatan. Bisa mungkin kerja tambahan ya, tambahan, tapi di PKBM sendiri juga menyediakan macam-macam pelatihan. Kalau untuk siang ada pelatihan kewirausahaan, kita itu diajarin jualan, disuruh bikin keterampilan dari botol bekas kah untuk jadi lampu hias. Terus juga di PKBM juga ada macam-macam usaha di sana, juga jaga taman bacaan, pernah juga jaga rumah pintar ya. Rumah pintar. Itu rumah pintar itu teman-teman di zamannya Ibu Ani Yudhoyono ya. Iya. Nah, jadi di perusahaan tempat Rohman bekerja ini, mungkin juga di tempat Nisa ini jurusan pendidikan teknologi informasi loh teman-teman. Jadi nih kan langsung kerjanya bersentuhan dengan komputer ya. Nah, komputer ini dulu awalnya dasarnya didapat, boleh tahu nih dari mana nih Mas Rohman? Iya, kalau saya sih pertama kali pegang komputer itu di PKBM Lutfilah ya kan. Kebetulan di PKBM Lutfilah itu sudah ada komputer di sana. Bisa sama nggak? Di sana juga
PowerPoint kan Kalau tidak salah anu, PowerPoint. diajarin scan juga Ya, dulu ya. diajarin scan, diajarin Microsoft Word, Public. Office lah intinya di Jadi- sana diajarin. Jadi Juga bekal dari- diajarin public speaking ya. Iya, public speaking. Jadi awalnya itu yang untuk berkata, mengucapkan sepatah kata aja harus mikir puluhan menit ya. Tetapi Iya. sekarang sudah ya dapat dilihat sendiri, sudah bisa menata apa namanya, ketika kita tanyakan A maka dijawab A. Kalau dulu tuh masih harus apa ya, belum Iya. belum bisa untuk public speaking. Tapi Iya. kami menyadari bahwa public speaking ini juga penting, makanya juga, tapi tidak secara serta merta yang ayo belajar ngomong, tidak, tapi kami tantang kayak gitu. Artinya anak-anak PKB ini harus bisa serba yes gitu. Artinya serba bisa, ketika ada lomba ayo ikut lomba gitu. Meskipun tidak mampu, padahal hati mereka juga berontak, tapi kami berusaha untuk meyakinkan bahwa yuk kalian harus bisa. Dan memang tidak seperti makan cabai ketika dikunyah langsung pedas, tidak, tetapi kesininya pasti akan ada perubahan. Jadi teman-teman sekalian, PKBM ini yang perlu teman-teman kenali, ini adalah proses belajar mengajarnya, kemudian juga mungkin keterampilannya Bu ya. Nah, jadi selain mata pelajaran wajib yang diujiankan, juga ada berbagai keterampilan seperti belajar komputer, menjahit, dan ada juga tata boga Bu ya. Kemudian Kecantikan. Iya. Pokoknya di PKBM Lutfilah sendiri itu seperti uji lab ya, berhasil dan tidak berhasil itu ya di PKBM Lutfilah. Misalnya kayak dulu tuh tata rias kecantikan ya sempat gitu, tapi kok tidak berhasil, ya udah ruginya di PKBM Lutfilah juga gitu. Tetapi kalau bagi mereka yang bisa untuk apa namanya go pada ini, ya skill mereka sendiri, skill mereka untuk diberikan jalan gitu, untuk kayak misalnya kemampuan kayak Rohman, kemampuan komputer sudah ada, kemudian ditunjang dengan tuntutan pekerjaan ya. Iya. Tuntutan pekerjaan akhirnya membuat itu akan terus berkembang. Jadi bekal itu sebenarnya sudah ada, dan pastinya juga beberapa dari alumni PKBM Lutfilah juga akan menjawab ketika misalnya mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mereka akan menjawab, ternyata aku lebih bisa survive daripada teman-teman yang lulusan di SMA, ya kan Sa? Iya Bu. Artinya gini, kalau di SMA kan dicekokin ya, artinya kayak ditimang-timang gitu, artinya tidak untuk mereka mandiri. Tetapi kalau di PKBM kan karena memang keterbatasan waktu mereka sendiri juga dalam belajar, otomatis juga mereka ketika diberikan tugas atau apa, mereka secara mandiri untuk menyelesaikan itu, dan itu akhirnya terbawa ketika mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Mereka akan lebih survive di kampusnya daripada teman-teman yang lulusan di sekolah formal, dan itu terbukti dan beberapa alumni sudah menyampaikan seperti itu. Nah, ke Mbak Nisa nih, Mbak Nisa awalnya pede nggak masuk kuliah? Jadi kan kuliah Mbak Nisa nih seusiaan SMA ya, jadi Mbak Nisa boleh dikatakan berteman di bangku kuliah ini dengan teman-temannya yang lulusan formal SMA, MA gitu. Awalnya ada ketidakpercayaan diri nggak Mbak Nisa? Awalnya tidak percaya diri karena kan pasti ada rasa gimana gitu Ini kan. sekolah Karena- paket ya, orang iya, kenalnya kan karena ini sekolah paket gitu ya. orang itu banyak yang nggak tahu apa sih sekolah paket. Sedangkan kan yang teman-teman ini lulusannya SMK, SMA, tapi seiring berjalannya waktu ketika proses pembelajaran ternyata sama Sama aja. Iya. Jadi bisa ini bahkan bisa bersaing. Mbak Nisa nih kalau boleh tahu katanya di organisasi di kampus nih Sempat ada yang jadi diikuti. ketua. Apa nih organisasi di kampus? Organisasi yang saya ikuti itu Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Boleh tahu sebagai apa Mbak Nisa di Sebagai ketua KPUM-nya. KPUM Muhammadiyah ya? Muhammadiyah. KPUM Iya. Muhammadiyah. Jadi Universitas. alumni sekolah paket juga bisa berorganisasi di kampus dengan teman-temannya yang latar belakangnya lulusan SMA atau setaranya. Satu-satunya. Jadi jangan ragu lagi kalau ingin Satu-satunya lulusan paket. masuk di Ini, Bu. pendidikan kesetaraan atau lebih dikenal sekolah paket ya. Nah, Ibu Ulfa nih, sekarang ini masuk paket itu lulusannya bisa jadi apa aja nih, atau bisa masuk kemana aja nih? Boleh tahu nggak? Karena sekarang itu kan
paket itu bukan menjadi pengganti lagi ya, artinya kita hanya menunggu sampahnya dari formal, tidak. Sekarang itu banyak peserta didik yang lulus SMP atau lulus SD memang sudah memilih PKBM sebagai tempat dia melanjutkan ininya, dan banyak juga yang lulusan paket B melanjutkan ke formal juga fighting sampai selesai. Ada juga yang memang memutuskan sampai lulus di paket C kemudian lanjut. Ada yang tidak kuliah tetapi mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang kayak seperti Indofood, seperti itu apa sih si Sardi itu apa? Jadi teman-teman alumni ini juga ada yang bekerja di perusahaan makanan yang, gitu, yang awalnya trainee, yang Gemilang juga sudah menjadi ini tetap gitu. Kemudian juga ini ada juga yang menjadi manajer Kalselteng itu di bidang perusahaan makanan juga, dan dia sudah menjadi koordinator Kalselteng. Itu sudah ada, dan dia menyampaikan bahwa Bu, saya bisa mendapatkan jabatan ini juga tidak serta-merta bukan karena ijazah saja, tetapi juga kemampuan saya bertahan. Bagaimana saya yakin di lingkungan saya yang tidak ada yang sekolah, tetapi saya yang sekolah, tetapi saya yakin bahwa saya bisa, dan itu yang menjadikan saya bisa bertahan sampai menjadi koordinator perusahaan makanan, salah satu perusahaan makanan untuk wilayah Kalselteng. Dia menjadi koordinatornya. Nah, teman-teman nih banyak juga yang menanyakan, Bu, apakah bisa nih masuk SPN, Sekolah Polisi Negara, kemudian mendaftar sebagai TNI di Tamtama ya. Kemudian bahkan saya dengar juga apakah bisa nggak masuk institut IPDN. Apa sih IPDN tuh? Institut IPDN lah ya, IPDN gitu. Ya, IPDN. Kalau secara undang-undang dan juga ketentuan yang ada itu bisa ya. Bisa, tetapi juga makanya teman-teman juga ketika misalnya memilih untuk melanjutkan paket C, paket B atau paket C melanjutkan di PKBM juga harus memilih PKBM yang benar-benar memang bonafit. Artinya bonafit ini bukan berarti gedungnya yang mewah, tidak, tetapi alur proses pembelajarannya itu jelas. Dan juga salah satu yang dipilih itu adalah kurikulumnya. Nah, di PDN sendiri itu memang yang dipilih adalah memang yang akreditasinya B atau A. Kemudian juga track record pembelajaran peserta didik juga jelas di situ. Dan misalnya teman-teman melalui pembelajaran daring itu akan lebih mudah untuk track recordnya, dan di situ memang IPDN membolehkan untuk bisa mendaftar, tetapi track recordnya memang harus jelas. Nah, jadi kalau teman-teman masuk sekolah paket, kalau ingin memajukan seperti institut pemerintah dalam negeri IPDN, yang dipastikan adalah track record pembelajaran di sekolah paket itu, kemudian jadi track record juga bisa sekarang dilihat lewat pembelajaran kan online ya Bu ya? Karena kan sistem satu data ya, sistem Dapodik gitu, data pokok pendidikan, dan di situ semuanya terlihat. Jadi track record peserta didik itu dia masuk kelas berapa, itu terlihat semua. Jadi benar-benar bisa dilihat langsung, dan tanpa melalui ini langsung operatornya aja langsung terrekod langsung dari INEESN, nomor induk siswa nasional itu yang mereka ambil rekod datanya gitu. Dan kemudian kalau untuk lulusan alumni sendiri sudah tersebar sampai di perguruan tinggi negeri juga mereka bisa survive, bahkan tahun keempat lulusan sudah ada yang siap untuk ujian munakasah juga. Jadi artinya mereka bisa lebih cepat untuk ini, karena mereka struggle-nya itu sudah dapat di PKBM itu untuk berjuangnya. Bagaimana mereka berjuang, teman-temannya nggak ada yang turun sekolah, mereka turun, tetapi mereka udah biasa seperti itu, dan itu pastinya juga akan terbiasa ketika melihat banyak teman-teman mahasiswa yang bolos ya, tapi mereka tetap cuek aja untuk
mengikuti pembelajaran itu udah biasa, karena di PKBM itu udah biasa seperti itu. Dan senangnya lagi adalah ketika pengakuan peserta didik ini diberikan juga hak yang sama dengan formal, yaitu dengan mendapatkan KIP kuliah. Tahun 2020 kemarin itu tercatat ada 6 peserta yang mendapatkan KIP teman-teman kuliah. harus tahu nih, KIP kuliah itu apa sih Bu? KIP kuliah itu adalah beasiswa yang diberikan kepada peserta melalui tes juga, sebenarnya melalui tes juga, dan diberikan kepada mereka yang berhasil lolos itu free pembayaran 8 semester. Kemudian per bulannya mendapatkan kayak uang saku lah 700.000. Jadi tidak hanya di formal Bu ya, ternyata Tidak di formal juga ada beasiswa Bu ya. Ya, jadi pengakuan itu sudah benar-benar diakui. Gitu. Jadi tinggal bagaimana masyarakat itu untuk menyikapi bahwa menerima juga pendidikan non formal itu bukan tempat uji kilat simsalabimnya untuk dapat ijazah. Semua melalui proses, karena semuanya sama, diakui sama, kemudian ijazahnya diakui sama juga, dan dihargai ketika mereka bisa mendapatkan KIP kuliah. Bahkan ada 2 lulusan ya, 2 apa 3 ya, 2 lulusan alumni yang juga mendapatkan beasiswa BI Bank Indonesia. Artinya tidak melihat lagi bagaimana lulusan itu, tetapi kembali melihat bagaimana kemampuan mereka. Baik, jadi kita ke Mas Rohman nih. Mas Rohman ini kan langsung terjun di dunia kerja nih Mas Rohman ya. Nah, boleh tahu nggak di dunia kerja Mas Rohman ini adakah juga yang lulusan alumni paket, misalkan ada, mungkin seperti apa? Kalau tidak ada, bagaimana Mas Rohman menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan kerja nih, boleh tahu nggak Mas Rohman? Ya, kebetulan di perusahaan tempat saya kerja itu semuanya tidak ada yang lulusan paket. Jadi tidak ada teman-teman. Tapi Mas Rohman bisa ya? Tapi alhamdulillah saya dengan bekal ilmu dan kemampuan yang saya dapat sebelumnya, saya bisa juga bertahan dan bersaing sama mereka di perusahaan. Oke, itu teman-teman. Jadi di tempat Mas Rohman ini satu-satunya Mas Rohman yang lulusan paket C. Sekarang Mas Rohman kuliah di UT Palangkaraya. Jadi Mas Rohman meskipun lulusan paket juga bisa menyesuaikan diri di perusahaan tempat dia kerja. Nah, ini mungkin terakhir Bu, biar durasi kita tidak panjang. Pendidikan kesetaraan ini digaungkan dan difasilitasi oleh Kemdikbud, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, sebelum pandemi ini pembelajaran online, yaitu aplikasi setara daring. Boleh diceritakan Bu, singkat saja Bu. Jadi setara daring apa, keunggulannya apa, terus mungkin kelebihannya untuk peserta didik dan gurunya atau tutornya ini Bu. Nah, kebetulan zaman mereka belum setara daring ya, karena memang di 2018. Jadi masih tetap muka ya Mas Rohman. Di 2018 pertengahan itu baru diperkenalkan namanya setara daring. Nah, setara daring sendiri di PKB Multifilah karena terpilih 10 se-Indonesia untuk menjadi piloting. Nah, di situ Kementerian sendiri melihat bahwa program pendidikan kesetaraan ini kadang-kala masih dipandang sebelah mata. Artinya mana sih pembelajarannya, mana sih peserta didiknya. Nah, dengan adanya setara daring ini, aplikasi setara daring ini semakin memberikan fasilitas dan membuktikan bahwa pembelajaran kesetaraan itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Itu sebenarnya itu yang pertama. Kemudian setara daring ini dipilih juga sama seperti kesetaraan itu sendiri, yaitu sebagai pelengkap, pengganti, dan sekarang pada saat pandemi menjadi benar-benar pengganti 100%. Di PKB Multifilah di 2018 itu yang menggunakan setara daring adalah mereka yang peserta didik non reguler, artinya mereka yang hanya sewaktu-waktu saja bisa tatap muka. Tetapi mereka yang tatap muka 100% mereka tidak menggunakan setara daring, kecuali dalam kondisi darurat. Kita sering Kalteng, Kalimantan Tengah, Palangkaraya itu kabut asap yang tidak diperkenankan untuk
mengikuti pembelajaran aktif. Nah, Jadi bisa secara online Bu ya. beralih ke online. Tetapi kalau misalnya secara regulernya mereka tetap muka ya tetap muka. Jadi mereka tidak, setara daring hanya digunakan sebagai penambah saja. Dan pada tahun ini 2020 sampai 2021 mau tidak mau akhirnya setara daring menjadi pengganti 100% dari pembelajaran. Nah, meskipun masih dibarengi dengan tatap muka online melalui Zoom meeting, tapi tetap kedudukan di setara daring ini sendiri itu hampir memenuhi seluruh proses pembelajarannya di setara daring. Nah, setara daring ini memang khusus untuk kesetaraan. Dia didesain sesuai dengan kurikulum 2013, berbasis modul sebagai media pembelajarannya, transfer medianya, modul itu yang terdiri, setiap modul itu terdiri dari 5 sampai 6 modul dalam 1 tahunnya. Dalam satu Ini modul pembelajaran. Iya, modul pembelajaran. Nah, misalnya IPA itu terdiri dari 5 modul. 5 modul ini kalau di setara daring itu sudah didesain boleh dipersyaratkan. Jadi ketika peserta didik itu tidak bisa lagi main-main untuk tenang-tenang, aku nggak turun, nanti aku tinggal ujian hadir, tidak bisa lagi karena track record itu ngikut gitu. Jadi mereka tidak selesai di modul 1, mereka tidak bisa mengambil di modul 2. Dan sekarang dengan K13 ini ujiannya pun tidak ada lagi semesteran, tetapi ujian modul 1, ujian modul 1, ujian modul 2, ujian modul 3, ujian modul 4. Nggak lulus di ujian modul 1, nggak bisa ngambil di modul 2. Nah, itu fasilitas-fasilitas itu semuanya ada di setara daring. Dan sangat-sangat membantu sekali apalagi pada saat pandemik ini. Bahkan ujian pendidikan kesetaraan pun yang menjadi tonggak, yang menjadi syarat untuk kelulusan peserta didik juga dilakukan melalui online melalui aplikasi setara daring. Tuh, jadi teman-teman, pandemi ini tidak menghalangi kegiatan pembelajaran tatap muka karena sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah difasilitasi. Dari 2018 sudah difasilitasi. Adanya aplikasi setara daring ini teman-teman. Jadi yang belajar jauh pun juga sekarang sudah bisa. Nah, boleh tahu nggak Mas Roman kalau alamat Instagramnya? Instagramnya norahman.pkbmutwilah. Norahman.pkbmutwilah. Barangkali teman-teman ada yang mau melihat keseharian Mas Roman. Kalau Mbak Nisa, Instagramnya boleh tahu? Hairunisa M98. Hairunisa M98. Kalau Ibu Ulbah boleh tahu? Instagramnya PKB Mutwilah ya. Teman-teman cari aja PKB Mutwilah. Nah, mungkin cukup sekian. Itulah sekilas ya tentang program pendidikan kesetaraan atau sekolah paket ini. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Kemudian jika ada pertanyaan boleh dikasih di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe agar saya semakin semangat buat videonya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.